Bagaimana cara kita menjadi kudus? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sekalian menjawab ya, ada beberapa kali pertanyaan dari teman-teman. Bang, bagaimana caranya kita ini biar bisa hidup secara kudus? Nah, saya bicara seperti ini, menjawab seperti ini bukan berarti saya ini orang yang orang baik gitulah, enggak. Justru saya ini kalau mau bilang ini jauh lebih buruk lah daripada kalian, intinya begitu. Tetapi kemudian saya diberikan kesadaran. Sebenarnya orang semuanya ini ngerti, hanya saja belum sadar itu loh. Nah, langsung saja ya di sini saya jawab ya. Bagaimana cara kita menjadi kudus? Jawabannya cuma satu. Caranya cuma satu. Agar kita menjadi kudus. Hidup kudus. Yaitu jangan berbuat dosa. Sudah, itu titik. Cuma satu itu. Cara kita hidup kudus. Cara kita menjadi kudus. Yaitu jangan berbuat dosa. Kita harus bertobat dan jangan berbuat dosa. Nah, ini sangat mudah sekali kalau ngomong, kan gitu. Nah, jadi saya bilang seperti ini tuh bukan gampang. Saya tahu ini sangat-sangat sulit sekali. Secara teori atau dikatakan mungkin ini memang sangat mudah. Jangan berbuat dosa. Bertobatlah. Sangat simpel dan sederhana. Tetapi untuk dipraktekkan ini memang sangat-sangat sulit sekali gitu loh. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips ya, atau masukan kepada teman-teman bagaimana cara kita melalui atau melewati rintangan-rintangan itu. Yang pertama pasti harus niat. Kita kuatkan iman, kemudian jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Saya akan berikan contoh dari Injil Matius pasal ke-5 dari ayat ke-27 sampai ke-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Nah, ini kita tahu ya, di Perjanjian Lama, di dalam ke-10 firman, sangat jelas dikatakan, jangan berzinah. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, apa yang diajarkan? Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Tahu apa maksudnya? Jangan pernah melakukan kompromi dalam dosa, dalam pertobatan. Kita harus memberantas dari akar-akarnya, itu loh. Jadi kalau pengertian kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam ke-10 firman, jangan berzina. Kemudian kita artikan berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan melakukan begituan, hal yang tidak baik itu melakukan perbuatan zina. Tetapi di sini diterangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa memandang perempuan, ini bukan perempuan ya, sama ya, laki-laki juga ya. Barang siapa memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini cuma memandang loh. Belum lagi kalau memegang tangan. Kita pacar-pacaran cuma memegang tangan. Cuman memegang tangan. Atau malah lebih dari itu. Ini memandang saja sudah dikatakan dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, itu loh. Jadi kalau kita mau hidup kudus, menjaga kekudusan di dalam diri kita, ya udah itu. Jangan kompromi dengan dosa. Kita harus pangkas, kita harus matikan sampai akar-akar dosa itu gitu loh. Jadi memandang
melihat, ada nafsu di dalam pikiran, otak kita, dan sebagainya, itu harus dipangkas dari akarnya. Gitu. Kemudian contoh lain, jangan mencuri. Nah ini kita harus memangkas dari akar-akarnya juga itu loh. Contoh, ada mangga jatuh di kebunnya orang. Atau malah kita memetik di kebunnya orang. Ini loh mangganya banyak. Mungkin kalau saya ambil cuma satu ini gak apa-apa. Contoh seperti itu gitu loh. Hal-hal yang mungkin menurut kita itu hal biasa, wajar, sederhana gitu loh. Tapi itu buah dosa, akar dosa gitu loh. Jadi sama seperti contoh itu tadi. Jangan berzina. Arti berzina ini bukan hanya melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, melakukan perzinahan, tetapi kita harus pangkas dari akar-akarnya. Pacar-pacaran itu sudah sangat jelas bahwa itu salah. Kalau pacar-pacaran bukan dalam arti untuk melakukan pendekatan antara laki-laki, perempuan, ya udah melakukan pendekatan ya. Pendekatan untuk menikah. Aku suka sama kamu suka nggak sama aku pengen serius sama kamu, yuk kita menikah. Kita lakukan pendekatan, saling mengenal pribadinya, ya itu nggak apa-apa, yang baik-baik gitu. Tetapi di zaman sekarang nggak begitu. Hal pacar-pacaran ini lumrah kan gitu. Anak-anak muda pacar-pacaran, tujuannya apa? Tujuannya untuk berzina gitu loh. Tujuannya untuk seneng-seneng, pengen melakukan yang selayaknya tidak patut untuk dilakukan gitu loh. Jadi ini tuh memang berat gitu loh. Mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu memang berat, gak mudah. Dan saya berkata seperti ini juga tidak mudah, berat gitu loh. Apakah saya menjaga kekudusan juga? Ya, setiap hari saya menjaga kudusan, gak memegang perempuan. Kalau ada pikiran sedikit langsung saya matikan dari akar-akarnya itu loh. Saya juga menjaga. Dipikir saya kemudian gak menjaga itu semuanya, saya jaga juga. Apakah dikira mudah menjaga kekudusan? Sulit kawan, rasanya pengen nangis gitu loh. Sulit. Tetapi itulah yang namanya kebenaran. Harus kita lakukan. Kalau kalian berhasil untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, hidup kudus, menjaga kekudusan diri, hidup di dalam terang, kalian akan merasakan terang itu. Seperti yang saya rasakan, rasanya damai, tenang, sukacita, tidak ada kekhawatiran. Rasanya ini gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan perumpamaan apa, ini sulit diungkapkan. Ketika kamu berhasil dan hidup di dalam terang. Oke? Jadi itu caranya. Bertobat, jangan berbuat dosa lagi, jangan mentoleransi yang namanya hal jahat, dosa. Harus dipangkas dari akar-akarnya. Hidup kudus, hidup benar. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.